ulang supaya ini betul-betul terpatri dalam kehidupan kita sehari-hari. Nilai ketauhidan yang paling sempurna itu adalah antakuna mahsuban lillahi ta'ala. Ayat ini mengajarkan kepada kita nilai ketauhidan yang paling sempurna dalam hidup adalah yang semua kita ingin berusaha ke arah situ. Bukanlah yang berbicara lebih alim di bidang itu, enggak. Semua kita sedang berusaha untuk mewujudkan itu. Apa itu? Antakuna mahsuban lillahi ta'ala. Bagaimana kita ini berusaha untuk menjadi milik Allah dalam hidup kita. To belong to Allah. Bagaimana menjadi kita ini sendiri betul-betul milik Allah. Saya teringat kisah dari seorang guru. Beliau adalah sahabat daripada seorang ulama terkenal Mesir. Saya tidak katakan siapa namanya karena dalam kisah ini beliau sembunyikan namanya. Beliau sakit dirawat di London. Artinya beliau dari Mesir dibawa ke London karena harus dirawat di sana. Pada tahun 90-an begitu. Lalu selama 1 minggu beliau berada di London, surat kabar memberitakan tentang beliau. Surat setiap hari orang kirim, pada saat itu masih kirim surat, belum email lagi. Belum kirim pakai SMS. Terus surat banjir di rumah sakit khusus untuk mengucapkan kata-kata dan doa untuk syekh ini. Jadi seorang wartawan merasa ingin tahu bagaimana apa yang Anda buat sehingga Anda begitu disayangi oleh rakyat yang padahal Anda bukan seorang politikus, bukan seorang yang sedang berkuasa. Biasa kan kalau orang sedang berkuasa sakit begitu mesti dijenguk, apalagi kita yang ada hubungan dengan dia. Kalau dipecat barulah nanti enggak ada kita jenguk lagi. Tapi kalau masih aktif ya kita jenguk terus. Tapi ini beliau tidak, bukan penguasa. Tetapi betapa banyak antusias orang mendoakan beliau secara lewat doa dan telepon juga. Lalu ditanya oleh seorang wartawan, apa rahasia dalam hidup Anda? Beliau tidak mau menjawab. Ditanya lagi, tidak mau menjawab. Sampai 3 kali beliau tidak mau menjawab. Sehingga beliau merasa terusik begitu. Beliau jawab 1 kata. Beliau bilang apa? An ahya mahsuban lillahi ta'ala. Aku hidup untuk mewujudkan diriku menjadi hanya milik Allah semata, tidak milik siapapun. Aku hidup untuk mewujudkan diriku ini adalah milik Allah semata. Ingin beliau amalkan betapa hidup dengan nilai tauhid. Lalu berhargalah beliau di mata siapapun. Kita hanya milik Allah semata. Siapapun hamba yang merasakan betul dirinya milik Allah, dia akan merdeka sekali dalam hidup. Ini yang selalu kita ulang-ulang. Kita lihat pada kisah daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik dia punya kisah khusus yang dengan kisah ini beliau disebutkan dalam Al-Quran. Artinya kisah itu adalah sebutan atau firman Allah itu turunnya adalah gara-gara beliau bersama dengan 3 orang kawan. Al-Kisah adalah ketika akan terjadinya perang Tabuk. Perang Tabuk adalah perang pada tahun ke-9 Hijriah. Perang yang sangat sulit bagi umat Islam. Perang pada saat ekonomi di Madinah sedang rendah, sedang jatuh. Perbekalan umat Islam di Madinah sangat sulit sekali. Tetapi tentara Romawi, hasil daripada pemberitaan orang yang dikirim oleh Nabi SAW bahwa Romawi sedang mempersiapkan untuk menyerang kota Madinah. Romawi sedang mempersiapkan untuk menyerang, itu setelah terjadinya perang Khandaq. Nah, Nabi SAW ketika mengetahui
bahwa niat orang Romawi, tentaranya ingin menyerang kota Madinah, maka Nabi mempersiapkan langsung tentara Islam untuk menyerang Romawi, tidak menunggu, tapi Nabi ingin menyerbu. Karena salah satu di antara taktik perang dulu adalah sebaik-baik bertahan itu dengan menyerang, bukan menunggu. Lalu Nabi memakai taktik ini. Beliau persiapkan 30.000 pasukan. Tapi perbekalan yang sungguh sangat minim. Oh, tingkat mana minimnya? Minimnya adalah tingkat 18 tentara Nabi itu hanya menunggang satu unta. Bayangkan, 18 tentara menunggang satu unta. Idealnya satu tentara satu unta, paling kurang adalah 1/2. Perjalanan Tabuk yang sangat jauh, jauh sekali. Tapi minimnya perbekalan perang, 18 orang menunggang satu unta, subhanallah. Gimana caranya? Berebut rame-rame? Enggak. Bergiliran naiknya. 5 menit naik sipulan, turun dia, naik 5 menit lagi sipulan, lain berjalan kaki, terus begitu. Dan nanti ketika ontanya sudah capek, biarkan onta berjalan sendiri, baru nanti bergiliran lagi naik, terus begitu. Yang sangat sulit sekali. Nah, kejadiannya di Madinah, ada orang yang tidak mau pergi berjihad untuk perang Tabuk. Di antara yang tidak mau pergi itu adalah Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bersama dengan 3 orang yang lain. Ketika Nabi pergi perang Tabuk dalam masa yang sulit dan susah, ya, ada yang tidak mau pergi. Di antara orang-orang munafik di Madinah tidak mau pergi. Kondisi yang susah. Dan di antara yang tidak mau pergi itu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Lalu akhir dari perang Tabuk ini apa? 40.000 tentara Romawi ingin melawan 30.000 tentara Islam. Tidak, ya, lebih banyak tentara Romawi. Nabi sudah keluar dari Madinah menuju ke Tabuk dengan perbekalan yang sangat minim sekali. Akhir perang ini apa? Tidak terjadi peperangan. Kenapa? Orang Romawi mengetahui tentara Islam sudah berangkat dari Madinah, ingin menyerang Romawi. Mereka justru tidak jadi berperang, mundur ke belakang, pulang dengan kemenangan, walaupun tidak langsung terjadi perang frontal, tapi sudah menang. Artinya bahwa eksistensi umat Islam di Madinah, tentara Islam diakui kekuatannya di luar. Belum perang saya sudah gentar orang. Pulang Nabi ke Madinah dalam kondisi menang demikian. Lalu ketika Nabi pulang, ramai-ramai orang munafik menjumpai Nabi. Bilang, ya Rasulullah, saya sebenarnya tidak mau pergi karena masalahnya. Alasan terus. Menghadap Nabi minta ampun karena ada alasan, sebab. Semua cari alasan. Ka'ab bin Malik, ini sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi, tidak mau pergi berperang. Beliau mulai berpikir, apa alasan yang akan beliau katakan di depan Nabi SAW kenapa tidak mau berperang. 80 orang munafik menghadap Nabi mengatakan bahwa alasan, berbagai macam alasan mereka buat tidak sanggup pergi berperang, minta maaf kepada Nabi. Tapi Nabi tahu siapa mereka orang yang munafik. Lalu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu mulai beliau berpikir. Ka'ab bin Malik ini beliau memiliki kecerdasan dalam bernegosiasi. Orang yang marah kalau sudah ngomong dengan beliau itu menjadi damai, tenang, rela dengan apa yang beliau katakan. Dan beliau bilang, "Inni utitu jadalan." Aku ini memiliki kepandaian dalam berjidal. Orang-orang yang marah bisa menjadi damai denganku. Dan aku bisa membuat banyak alasan dengan Nabi SAW sehingga beliau yakin memaafkanku, tidak mau pergi berperang. Lalu beliau bilang, tetapi kalau seandainya Nabi memaafkanku dengan alasanku yang cerdas dalam berbicara, bagaimana kalau Allah tetap marah kepadaku? Jud, okey, Nabi jid lun kelabai bercut.
Lung kelabih betul, lung pegah haba karena lung cara, lung pegah haba bugat betul. Lung politisir sehingga Nabi geterimang, gemaafkan lung. Tapi bagaimana kalau Allah lebih tahu apa yang sebenarnya? Nah, di sini kemudian Ka'ab bin Malik memilih untuk jujur daripada membuat alasan, walaupun pintar membuat alasan. Karena apa? Takutnya beliau kepada Allah. Alasan beliau kenapa tidak mau pergi berjihad pada saat yang sangat sulit begini? Bukankah sahabat-sahabat Nabi semua pergi berjihad? Beliau tidak mau. Alasannya apa? Beliau katakan, "Ya Rasulullah, aku tidak pergi berjihad. Sesungguhnya kondisiku lebih kuat daripada kondisi perang sebelumnya. Ketika engkau dengan sahabat yang lain ingin pergi berjihad, aku memiliki kondisi tubuhku dalam kondisi yang sangat kuat sekali dan prima bahasa kita. Lalu aku tidak berjihad, aku tidak tahu kenapa tidak. Aku tidak punya alasan. Aku memang tidak pergi berjihad tanpa alasan. Padahal kondisiku yang sangat stabil dan kuat dan prima, dan aku tidak punya alasan sama sekali." Jujur beliau. Kadang alasan kita adalah tidak punya alasan, itulah alasannya. Tapi beliau jujur. Setelah 80 orang munafik lain semua bilang alasan macam-macam, lalu Nabi bilang, "Amma hadza faqad sadaq." Yang ini satu ini, dia ini jujur. Dia ini jujur. Ka'ab bin Malik ini jujur. Dan bersama dengan 3 sahabat yang lain. Lalu kemudian turun ayat yang mengatakan, "Wa 'ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusahum." Allah terima taubat daripada Ka'ab bin Malik. Beliau ingin bertaubat. Tentu setelah itu dihukum oleh Nabi, Ka'ab bin Malik dihukum oleh Nabi dengan diboikot, artinya tidak boleh berbicara dengan Ka'ab bin Malik dan segan sahabat-sahabat yang tidak mau pergi berjihad. Ada konsekuensinya, jelas kena penjara dan yang lain. Bahasanya karena ini masalah negara, tetap kena hukuman. Walaupun dimaafkan oleh Nabi, kamu ini jujur, maaf, dimaafkan. Tapi kamu telah berbuat kesalahan, dihukum oleh Nabi. Para sahabat enggak diizinkan untuk ngomong dengan Ka'ab bin Malik. Jadi beliau kemana-mana beliau pergi, tidak bisa berbicara. Mandung urang hanggi pegah balik Nabi. Iem. Riang merupakan ngayan bah guyubah muka mandung. Nyak merasa bahwa hukuman terhadap kesalahan beliau. Tapi dimaafkan oleh Nabi SAW. Tapi hukuman tetap jalan. Bukan berarti banka tanpa maaf dan hendak kena hukuman. Ada undang-undang yang tetap berlaku. Tapi engkau bukan munafik, wahai Ka'ab. Sampai diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahid yang ingin kita katakan apa? Kejujuran dalam kondisi yang sulit seperti itu dipertahankan oleh Ka'ab bin Malik karena apa? Karena Allah. Aku bisa mengelabui semua orang dengan kepintaran dalam berbicara, tapi aku tahu di sana ada Allah, yang Allah tahu segalanya. Beliau memilih untuk jujur daripada mengelabui orang, apalagi mengelabui Nabi SAW. Dengan kejujuran beliau selamat dan diabadikan taubat beliau dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah. Nilai apa? Nilai ketauhidan. Beliau perjuangkan, makanya sejarah beliau dikenal di sini. Kejujuran beliau memperjuangkan Allah akan selalu mengetahui bagaimanapun saya pintar untuk berdusta. Bukankah nilai yang seperti ini kita butuhkan hari ini? Nilai ketauhidan dalam kehidupan kita tidak pintar dalam membuat surat palsu, membuat tanda tangan palsu, membuat pengakuan palsu dan lain-lain. Karena apa? Saya tahu Allah. Saya harus memilih jujur tapi saya kena hukuman. Saya lebih menerima kena hukuman tapi ke atas dasar kejujuran dan ketauhidan saya. Ini kita perlukan nilai seperti ini hari ini, saudaraku sekalian. Nah, kisah selanjutnya adalah terjadi dengan siapa? Kita lihat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Bagaimana nilai ketauhidan itu mereka perjuangkan dalam hidup mereka. Mereka bayar mahal. Mahal mereka bayar, tapi dengan nilai ketauhidan ini tidak pernah mereka gadaikan. Biarkan dunia digadaikan, tapi nilai ketauhidan tetap terjaga. Bukan sebaliknya. Biarlah dunia itu terjaga bagi kita, biarkan nilai ketauhidan itu yang
kita injak. Tidak demikian. Kan laginya. Al-kisah dengan siapa? Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Siapa tidak tahu dengan Khalid bin Walid? Banyak kisah kita dengar tentang sahabat Nabi yang paling hebat ini, Khalid bin Walid, panglima perang yang sangat hebat sehingga digelar dengan Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Beliau tetap menjadi panglima perang yang dipercayakan sampai pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dipercayakan oleh Umar. Sehingga hampir semua peperangan yang beliau pimpin itu selalu menang. Selalu menang. Jadi istilahnya beliau diangkat menjadi panglima TNI lah bahasa kita. Beliau pangapnya. Panglima angkatan bersenjata beliaulah. Lalu ketika orang sudah paham kalau Khalid jadi yang memimpin perang, masih menjabat sebagai pangap, ini pasti menang nih. Pokoknya kamu nan urung begah, kahanali munyo Khalid luar biasa. Yang penting Khalid jadi panglima, kita akan menang. Setelah terjadi peperangan yang hebat dan Khalid memenangkan peperangan itu, dilengserkan oleh Umar, dicopot beliau. Turun jadi apa? Bukan jadi asisten pangap yang baru, bukan. Jadi tentara biasa yang berperang tanpa ada fungsi, hanya sekedar tentara biasa di belakang. Bayangkan kita jadi pangap tanpa salah apa-apa, tapi sedang kita naik daun, sedang berhasil kita memenangkan peperangan yang hebat dalam sejarah. Langsung setelah beliau memenangkan, dicopot oleh Umar jadi tentara biasa, diperintahkan sama yang lain, nggak ada fungsi lagi apa-apa kecuali hanya sebagai tentara biasa. Sakit hati tidak? Bukan gara-gara menggelapkan uang karena dipikir karena ada tertangkap tangan OTT, nggak ada begitu. Bersih-bersihnya beliau tiba-tiba dicopot. Beliau menghadap kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau dicopot digantikan dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau menghadap kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Umar, lima azaltani?" Beliau ingin tanya, "Wahai Umar, kenapa engkau mencopotku?" "Ya Amirul Mukminin, lima azaltani?" "Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau mencopotku?" Bahasanya kagak dicopot ataupun kagak pecat jadi panglima. Apa salahku? Tentu beliau ingin mencari klarifikasi. Umar berpaling wajah, tidak mau menjawab. Ditanya terus, diburu oleh Khalid bin Walid ketika beliau menjumpai Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak mau beliau jawab. Sampai diburu terus ditanya, sampai ujungnya Umar bin Khattab jawab apa? "Ya Khalid, wahai Khalid, inni azaltuka li'annani akhafu an yaftatina an-nas lima ablaita fi sabilillah." Wahai Khalid, aku mencopotmu dari seorang panglima karena aku takut banyak orang nanti kena fitnah olehmu karena banyaknya jasamu fi sabilillah. Aku mencopotmu karena aku tidak mau banyak orang kena fitnah gara-gara banyaknya jasamu dalam perang fi sabilillah. Itu alasannya beliau copot. Orang semua udah bilang yang menang itu Khalid, yang memenangkan Khalid, bukan lagi Allah seakan-akan. Sudah Khalid hoyanja, asaina Khalid tenang mentau. Asaina Khalid tenang mentau. Dicopot demi menjaga iman orang lain. Jadi bukan bicara masalah jasa dalam politik, bukan, tapi bicara masalah agama, tauhid, akidah orang. Lalu apakah Khalid menerima itu alasan? Khalid hormat, menyanyian alasan belum terima. Jadi beliau jadi tentara biasa. Hana bungeh dengan Umar membacurpi, begitu dengan Ubaidah bin Jarrah. Tidak beliau merasa disingkirkan gara-gara Ubaidah karena beliau mendekat dengan Umar, dicopot di tengah-tengah jalan. Tidak. Karena apa? Masalahnya adalah masalah tauhid. Dicopot gara-gara menjaga akidah manusia, akidah orang lain. Naik karena Allah, turun karena Allah. Tidak menimbulkan permasalahan. Setelah itu tidak, semua menerima dengan lapang dada. Mereka membela tauhid, membela demi Allah, walaupun dunia mereka
lengser. Dunia mereka hilang. Itu sahabat. Walaupun secara keduniaan mereka merugi, secara keduniaan kalkulasinya, tapi demi menjaga tauhid akidah, siap mereka lengser. Radhiyallahu anhu, siapa? Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, bersama dengan Umar bin Khattab. Itu dua kisah kita lihat. Dua kisah masalah ketauhidan para sahabat. Masih banyak kisah yang lain, masih banyak. Yang namanya kisah tidak akan pernah berakhir. Kita lihat sekarang siapa? Kisah yang paling banyak mudah kita dapatkan siapa? Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau sedang berceramah, khutbah, lagi ngomong tentang permasalahan objek yang sedang beliau bilang, tiba-tiba, "Waihak ya Umar, laqad kunta tar'a ghanaman ala qararit min ahli Makkah." Celakalah engkau wahai Umar, bukankah dulunya engkau menjadi pengembala kambing yang ngambil umpah daripada orang-orang Mekah? Siapa yang ngomong itu? Bukan orang lain ngomong, beliau sendiri lagi ceramah. Kalau saat ini nonton YouTube, lagi nonton tiba-tiba muncul video yang nggak nyambung dengan apa yang kita nonton, ada kan? Ada nggak? Minum, lepui begahnya, pasti jos. Untuk kahambung, apa hubungan yang pegah oleh Syekh Buno dengan tiba-tiba kayak tibiknya iklan. Oh iklan. Umar juga begitu, lagi ngomong beliau permasalahan yang beliau katakan, tiba-tiba celaka engkau wahai Umar. Engkau dulunya hanya sekedar seorang pengembala kambing di Mekah. Para sahabat kayak gitu, hai, boleh Umar, kahana nyambung begah bago. Tiba-tiba kagak draw. Tiba-tiba dia memarahi dirinya sendiri. Kata Nuhan apa boleh dengan tertres tu, lu tak fikir. Setelah khutbah ditanya, wahai Umar, apa yang engkau ucapkan tadi? Nah lihat, beliau menjaga ketauhidan beliau bagi diri beliau sendiri. Kalau tadi beliau jaga tauhid, beliau jaga agama, akidah umat, jangan salah akidah mereka karena satu orang. Hari ini contoh ini adalah beliau menjaga ketauhidannya sendiri. Gop hanya depu tapi dijaga kerau. Ada trik-trik yang beliau buat untuk menjaga ketauhidan beliau sendiri. Ditanya, kenapa wahai Umar? Ya Amir Mukminin. Laqad haddatsatni nafsi. Tiba-tiba isah mbak lon le jiwa lon. Ya bahasa yang Aceh ya. Isah. Sangsang nayang sah mbak drogo. Seakan-akan ada yang membisikkan padaku, jiwaku mengatakan, sungguh wahai Umar, engkau itu tidak punya penghalang antara dirimu dengan Allah. Jadi terus mekun gerau ke, terasa sang aku ini memang orang paling dekat dengan Allah. Enggak ada yang menghalangiku dekat dengan Allah. Beliau pada saat itu merasa di atas mimbar tiba-tiba orang yang paling hebat, paling dekat dengan Allah. Ketika desahan itu sampai terdetak dalam hati beliau, langsung beliau beri pelajaran bagi jiwa beliau sendiri. Celaka engkau wahai Umar. Dulu engkau hanya sebagai seorang pengembala kambing yang ngambil upah di Mekah. Siapa engkau? Hai pula kan. Beliau sedang mendidik diri beliau sendiri. Beliau jaga akidah beliau sendiri. Jangan merasa lebih di mata hamba-hamba Allah dalam masalah-masalah yang seperti ini. Kiat beliau menjaga diri. Orang mukmin itu sepatutnya begitu. Kita menjaga akidah kita dengan benar. Ada trik-trik yang kita buat sendiri untuk menjaga diri kita. Kalau kita paham bagaimana kita sebenarnya, kalau kita paham bagaimana sebenarnya kita adalah milik Allah. Nah, kita lihat Umar dalam masalah pemerintahan misalkan. Dalam masalah pemerintahan. Karena siapa? Karena Umar radhiyallahu anhu adalah seorang khalifah. Sampai-sampai beliau dijadikan sebagai salah seorang yang paling berpengaruh dalam 100 tokoh dunia oleh sejarawan Inggris Michael Hart. Dalam masalah pemerintahan dua contoh, kalau sempat waktu saya akan berikan contohnya. Yang pertama adalah ada seorang gubernur
datang kepada beliau, minta izin, wahai Amirul Mukminin, bersama saya ada sebuah kasus. Ada seorang perompak, dia banyak mengambil hak orang lain. Tetapi tidak ada bukti yang cukup kecuali dengan cara saya harus menyiksa dia supaya dia mengakui. Kemudian cara itu hantar bukti, minta pengakuan dia, tapi pengakuan dia itu harus saya siksa dulu. Apakah wahai Amirul Mukminin engkau mengizinkanku atau tidak? Jilun siksa orang yang tertuduh banyak mengambil hak orang lain ini, saya menyiksanya. Nabi izin, minta izin sama Amirul Mukminin untuk siksa orang lain karena nak kasus oleh seorang gubernur. Amirul Mukminin langsung beliau katakan, memangnya engkau pikir Umar ini bisa menyelamatkanmu daripada kemarahan Allah? Kamu pikir Umar itu bisa menjadi penghalangmu daripada kemarahan Allah? Kamu cukup untuk mengambil bukti atau mencari bukti bahwa dia telah berbuat jahat adalah cari bukti dengan semampumu. Kalau tidak mampu, minta dia untuk mengikrarkan betul tidak dia itu mengambil harta atau tidak. Kalau dia tidak mau mengakui juga, minta dia untuk bersumpah. Minta dia untuk bersumpah atas nama Allah dia tidak pernah mengambil hak orang lain. Lalu faida halifu fatlaku sarahahu. Kalau dia sudah bersumpah, lepaskan. Kalau memang tidak cukup bukti, lepaskan, kata Umar. Lalu Umar bilang apa? Li an yalqallaha ta'ala bi khiyanatihim ahwan min an yalqallah min an alqallah bidimaihim. Dia nanti kalau memang berkhianat dengan sumpahnya, berjumpa dengan Allah itu lebih mudah bagiku. Biarkan dia berjumpa Allah karena dengan khianatnya daripada dia berjumpa Allah dengan darah, daripada aku nanti berjumpa Allah dengan darah dia dan azab dia. Mufaham ya? Menyasalah bak tak perlu hukum, tak perlu di padahal betul-betul salah, tapi dia kalau dia bersumpah, ternyata sumpah palsu. Tak perlu dengan sumpah palsunya, tapi kita tidak tahu palsu atau tidak. Boleh saja dia bersumpah dengan sumpah palsu. Kata Umar, dia berjumpa dengan Allah dengan berkhianat seperti itu lebih mudah bagi kita daripada kita salah dalam mengazab dia di depan Allah. Maka itu masuk dalam fikih juga. Salah dalam memaafkan orang itu lebih baik daripada salah dalam menghukum. Itu kaidah fikih. Salah dalam tak boleh hukum, padahal dia berhak mendapat hukuman. Tapi salah ruh tak boleh, hanya tak hukum. Itu lebih baik daripada salah kita menghukum dia. Itu masuk dalam kaidah fikih. Salah memaafkan lebih mudah daripada salah dalam memberikan hukuman. Lihat, demi menjaga apa ini? Nilai ketauhidan dalam hidupnya. Nilai ketauhidan yang luar biasa diamalkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau sendiri juga yang menjaga di Madinah, beliau juga ikut menjaga onta-onta yang menjadi zakat. Jadi onta-onta zakat itu dikumpulkan. Onta-onta zakat. Termasuk yang menjaga onta zakat be'lih jagat gop itu adalah Sayyidina Umar sendiri. Suatu hari onta yang dikumpulkan yang merupakan harta zakat yang akan dibagikan itu lepas. Nah, tabau tali. So yang let, hai, yang jaga let, mau yang jaga atau Amirul Mukminin. Amirul Mukminin sendiri Umar bin Khattab yang jaga. Lalu beliau berlari mengejar onta, katanya ada satu onta yang sudah lepas. Beliau melari tersengal-sengal, jumpa dengan Amirul Mukminin, jumpa dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ila aina ya Amirul Mukminin? Kemana engkau wahai Amirul Mukminin? Salah satu daripada onta zakat sudah lepas. Aku ingin mencarinya. Gepeh talak li Amirul Mukminin. Le so Ali bin Abi Thalib. Getat nepahek gop don wahai Amirul Mukminin. Bahasa katanya, laqad at'ata man ba'dak. Wahai Amirul Mukminin, yang getat nepahek orang yang dihron. Apa makna engkau telah membuat orang setelahmu itu akan kecapean sekali. Hai menyo no tanggungjawab sidro khalifah
Yang uka menyahana lagi nyo hanya ke khalifah. Cukup nak pahak gok belahnya. Gue pegah Ali faqih sekali dia. Ali bin Abi Thalib sangat faqih, sangat paham orangnya. Gue tanya pahak gok. Artinya makanya sekarang kalau ada pemimpin yang baik naik, kemudian orang akan membandingkan. Kalau dia habis-habisan memimpin dengan cara jujur, nah orang lain yang hana buta dia kanya, dia je kalau negok, oh ma, yang nyo mupalo tak lagu, hana sama nyo. Supaya lihat lebih hebat, dia harus lebih daripada yang ini. Yang ke yang hebat tu. Yang keberali Amirul Mukminin, keberali Ali bin Abi Thalib, wahai Umar, ini betul-betul engkau telah menjadikan orang setelahmu itu sangat kecapaian sekali. Sampai bab masalahnya tengok menuruh. Maka sesuatu mentang pemimpin yang mengantau-kantau, dia down kalian. Bisa dibandingkan dengan mudah. Kalau ada satu orang mau lebih hebat dia daripada ini, dipilih lagi, begini, harus lebih di atas. Lalu Amirul Mukminin bilang apa? Wahai Ali, kalau seandainya ada satu bebek di sungai Efrat di Irak hilang, maka hari kiamat aku akan takut aku ditanyakan sama Allah. Bele dah ke untanya, saboh itik yang main lambi, itik dah kan? Satu itik yang bermain di sungai Efrat di Irak hilang, aku takut jumpa Allah hari kiamat, aku akan ditanyakan. Puh kelamnya unta aja ke? Apalagi ni unta zakat. Sungguh Allah merahmati Sayyidina Umar dan para sahabat semua. Sungguh kehidupan mereka ada untuk mewujudkan nilai ketauhidan dengan fungsi apa saja mereka. Baik di pemerintahan, baik seorang panglima ataupun orang biasa. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran ketauhidan yang aplikatif dalam kehidupan kita, dan ini yang kita perlukan hari ini.